Bab 011. Aku bosan dengan kata maaf, kata Dava kesal. Dia menghela nafas kasar. Aku akan melakukan apa saja demi maaf darimu, kata Kania pasrah. Apapun yang diinginkan Dava saat ini, pasti dia akan memenuhinya agar sang suami tak marah lagi. Benarkah? Apa kau ingat terakhir kali kau bilang akan melakukan apa saja? Kata Dava membuat Kania mengingat saat Dava hampir mendorongnya ke sungai pada malam itu. Tidak, maksudku, aku akan menuruti apa keinginanmu yang sanggup aku lakukan, kata Kania yang takut jika Dava memintanya melompat dari atas jembatan. Baiklah, aku akan menagihnya nanti. Sekarang makanlah yang banyak karena setelah ini kau harus bekerja dengan keras. Dava tersenyum lalu melanjutkan makannya. Kania bingung dengan kata-kata Dava. Apa dia akan menjadikanku pembantunya? Pada malam harinya ketika hendak tidur. Sekarang lakukan tugasmu, kata Dava. Tugas apa? Kania heran. Kau lupa, kau kan harus bekerja keras sekarang. Kata Dava mulai membuka bajunya hingga kini dia hanya memakai celana saja. Apa aku akan memijatmu? Tanya Kania. Tidak, kata Dava. Mencari ganti bajumu, tanya Kania lagi. Dava menggeleng. Lalu apa sayang? Katakan saja, kata Kania tidak sabar. Apa kau benar-benar tidak sabar melakukan tugasmu? Tanya Dava. Ya, aku ingin segera melakukannya, kata Kania lagi. Hingga akhirnya, tatapan nakal Dava pun mulai membuat Kania mengerti. Sekarang mood Dava sudah kembali. Kini Kania mulai paham bahwa cara itu bisa menghentikan kemarahan Dava. Tapi jika setiap hari Dava marah, dia mungkin tidak akan kuat, karena itu dia akan berusaha untuk tidak membuat Dava marah. Apa kau ingin tahu sejak kapan aku bersahabat dengan kakakmu? Kata Dava memeluk tubuh istrinya yang dibalut selimut. Tidak sayang, kata Kania. Dia tidak ingin melihat Dava marah lagi. Aku tidak akan marah, kata Dava. Baiklah, aku ingin mendengarkan, kata Kania sambil menatap dengan serius. Dava pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah. Tunggu, aku bukan ingin mendengar dongeng. Oh, maaf, soalnya tatapanmu seperti seorang anak kecil yang ingin diceritakan tentang dongeng. Dava terkekeh pelan. Kau ini. Kania memanyunkan bibirnya pertanda bahwa dia benar-benar kesal. Semakin kau kesal, maka kau terlihat semakin cantik. Dava menarik hidung Kania gemas. Ayolah, aku ingin dengar, rengek Kania dengan tatapan manja. Baiklah, dengarkan aku. Dulu, aku dan Dika. Dava memulai ceritanya. Dulu aku dan Dika adalah sahabat baik. Kami berteman sejak duduk di bangku SMA. Kami selalu bersama. Dia sering sekali datang ke rumah ini dan mengajakku bermain game. Saat bolos juga kami selalu bersama. Bahkan dulu kami juga pernah membuli dan membuat korban kami sampai pindah sekolah. Kami benar-benar nakal pada masa itu. Dava terlihat tersenyum saat menceritakan itu terlintas sebuah kenangan di kepalanya. Flashback on. Enggak, bolos yuk, ajak Dika. Kemana? Tanya Rang. Aku melihat ada karnaval di jalan, kata Dika. Boleh? Ayo, Dava berdiri dan mengambil tasnya yang masih di kelas. Mereka sudah berada di tembok belakang sekolah, namun saat Dika sudah mencapai tembok itu, kakinya ditarik hingga dia kesusahan naik. Dava lepaskan, kata Dika yang tangannya masih memegangi puncak tembok itu. Karena sudah tidak tahan berlama-lama menggantung akhirnya Dika melepaskan tangannya dan hendak memarahi Dava. Namun ketika dia berbalik, yang terlihat bukanlah Dava melainkan Pak Bambang guru BP. Dava berada di belakang Pak Bambang. Pak Bambang memelintir kumisnya dan melototi Dika dan Dava. Dava memang orang terpandang dan sekolah itu juga miliknya, namun orang tuanya memberi wewenang pada pihak sekolah agar menghukumnya jika dia nakal. Dava dan Dika berjalan beriringan.
Dava terlihat tertawa kala mengingat kejadian tadi bagaimana Pak Bambang menarik kaki Dika. Awas kau ya, akan kubalas nanti, ancam Dika yang membuat Dava semakin tertawa geli. Flashback off. Sayang, kenapa tersenyum sendiri? Kania meyadarkan Dava dari lamunannya. Dava tersentak dan senyuman hilang dari wajahnya. Sampai di mana aku tadi? Tanya Dava. Kalian nakal, kata Kania mengingatkan. Kami berteman hingga kami kuliah di kampus yang sama. Sejak saat itu, adikku mulai menyukai Dika dan mereka resmi berpacaran setelah aku merestuinya, karena kupikiri adikku akan bahagia bersama sahabatku sendiri, nyatanya tidak. Dika malah berselingkuh dengan kekasihku dan membuat Yulia depresi hingga bunuh diri. Dava mengakhiri ceritanya dengan wajah penuh dendam. Sayang, Kania menyentuh tangannya pelan. Dava menatapnya menunggu apa yang ingin dia katakan. Aku tidak akan membuatmu bersedih, kata Kania di tengah senyumnya. Dava juga menggenggam tangannya. Terima kasih. Walaupun kau adalah adiknya tapi aku tahu sifatmu sangat berbeda dengannya, kata Dava. Kania menyandarkan kepalanya di dada Dava. Dava membelai rambutnya lembut. Mereka menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri dari pergulatan panas tadi. Dan lagi-lagi Dava meminta jatah. Sepertinya dia memang tidak tahan melihat Kania tanpa sehelai benang. Kania berusaha menolak karena dia sudah lelah tapi Dava tetap meminta dan Kania membiarkannya menyalurkan hasratnya karena Dava tidak bisa dihentikan apalagi saat hasrat memenuhi pikirannya. Sementara itu, seseorang berwajah serius dengan ponsel masih menempel di telinganya. Sepertinya dia sedang menelpon seseorang. Benarkah? Baiklah lanjutkan tugasmu, dia mematikan teleponnya dengan kasar. Wajahnya memerah dan terlihat penuh dendam. Dia membuka layar HP-nya dan melihat foto-foto hasil jepretan orang suruhannya. Berani sekali kau bahagia di atas penderitaanku. Setelah aku menghancurkanmu, kau malah bisa kembali tersenyum bahagia. Aku bersumpah akan terus membuatmu hancur sampai kau tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Aku akan membalas semua perbuatanmu di masa lalu. Aku bersumpah akan menghancurkan hidupmu. Orang itu menggenggam erat tangannya. Setelah membersihkan diri, Dava dan Kania bersiap-siap untuk tidur. Kini mereka sudah berpelukan dalam satu selimut. Dava mengelus rambut Kania. Kenapa kau tidak bertanya siapa kekasihku? Apa kau tidak ingin tahu? Tanya Dava tiba-tiba. Aku sudah pernah bilang sayang kalau aku selalu berjalan ke depan dan tidak mau menoleh ke belakang. Bagiku itu adalah masa lalumu untuk apa membicarakannya, kata Kania. Benarkah? Lalu tentang foto itu? Tanya Dava. Rasanya begitu mengejutkan mengetahui dua musuh besar yang saling membenci punya foto yang begitu akrab, kata Kania. Ya begitulah takdir. Orang yang tadinya sangat kita percaya suatu hari menjadi orang yang menghancurkan kepercayaan kita, kata Dava. Apakah gadis itu masih di sini? Tanya Kania penasaran. Kenapa? Bukannya kau tidak peduli? Kata Dava. Ya sudah kalau tidak mau memberitahu, Kania memalingkan tubuhnya. Hei, kau mau aku memakanmu lagi? Aku masih punya tenaga untuk membuatmu tidak tidur malam ini, kata Dava tanpa menoleh. Kania membalikkan tubuhnya menjadi seperti tadi. Dasar buas. Good girl, Dava mengusap kepala Kania. Setelah adikku memergoki mereka selingkuh, aku menelponnya dan bilang akan mencincang isi perutnya dan memberikannya ke penangkaran buaya. Tapi sebelum aku menemuinya, dia sudah pergi entah kemana, kata Dava serius. Aku bersumpah tidak akan berselingkuh. Apa dulu kamu sangat mencintainya sayang? Tanya Kania. Hei, kau ingin mati ya? Kata Dava. Tidak sayang, sudahlah lupakan kata-kataku tadi, kata Kania gugup. Ayo kita sekarang sudah hampir tengah malam, Dava menunjuk jam dinding besar di kamarnya. Iya sayang mari kita tidur, Kania membenarkan posisinya.
Bukannya tadi dia yang mengajak mengobrol duluan. Mereka pun tertidur karena memang hari ini sangat melelahkan. Keesokan paginya, di ruang makan. "Sayang, apa kau mau aku buatkan sesuatu agar kau tidak bosan?" tanya Dava. "Bolehkah sayang?" kata Kania antusias. "Tentu, katakan saja apa yang kau mau, aku akan memberikannya," kata Dava. "Aku ingin sebuah rumah baca untuk anak sekolah yang banyak terdapat buku pengetahuan, novel, komik dan lainnya," kata Kania bersemangat. "Kenapa kau ingin rumah baca? Kan sudah ada perpustakaan di sekitar sini," kata Dava. "Tidak sayang, itu beda. Aku ingin suasana rumah baca yang terdapat furnitur yang lucu dan lukisan yang indah di setiap sudut ruangan. Halaman yang asri jika ada yang ingin membaca di luar ruangan," kata Kania semakin bersemangat. "Baiklah, bagaimana kalau di lapangan luas yang ada di daerah ini? Letaknya tidak jauh dari sini. Di sana juga terdapat banyak pohon, aku yakin itu tempat yang cocok, bagaimana?" tanya Dava. "Terima kasih sayang, aku mencintaimu." Kania sangat senang dan refleks langsung berdiri menghampiri Dava yang duduk berhadapan dengannya. Dia memeluk dan mencium pipi Dava yang duduk di sampingnya. Dava terkejut tapi sekaligus senang karena pagi ini dia mendapat morning kiss dari Kania. "Kau terlalu senang rupanya. Baiklah, aku akan memperkerjakan banyak pekerja agar tempat itu selesai dengan cepat," kata Dava. "Benarkah sayang? Kamu baik sekali." Kania memeluknya lagi. Dava tersenyum senang karena lagi-lagi dia mendapat pelukan dari Kania. "Apa nama yang kau inginkah untuk tempat itu?" "Ah, tunggu, aku tahu. Rumah baca White Rose, benarkan?" Dava menerka-nerka. "Benar sayang. Bagaimana kamu bisa tahu isi pikiranku?" "Hahaha." Kania tertawa senang sekali. "Karena aku Dava," kata Dava membanggakan diri. Kania mengangguk dan tersenyum. "Tapi ingat, kau tidak boleh sampai kelelahan. Aku akan mencari pegawai untuk membantumu. Biar mereka saja yang melayani. Kau hanya perlu duduk, melihat, dan mengatur sesuka hati. Jika aku melihatmu bekerja di sana, aku akan mengirim bulldozer untuk menghancurkan tempat itu." Dava terdengar serius. Kania menelan ludah mendengar ancaman Dava. "Iya sayang," kata Kania yang wajahnya terlihat tegang. "Kau akan dijaga ketat oleh para pengawal dan kau harus pulang sebelum jam 4. Jika hari libur atau aku libur kau harus di rumah, mengerti?" tanya Dava. "Aku mengerti sayang," Kania tersenyum. Setelah obrolan panjang itu, Dava berangkat bekerja. Dia memerintahkan Pak Asep untuk mengatur semuanya. Beberapa minggu kemudian, Dava menepati janjinya. Hari ini dia membawa Kania untuk meresmikan rumah bacanya. Kania terkesima melihat rumah baca itu. Sangat besar dan luas. Di luar terdapat beberapa air pancur. Di sekeliling rumah baca itu juga terdapat bangku dan meja yang terbuat dari keramik. Setiap meja memiliki 4 bangku. Bangku besi panjang juga ada untuk para orang tua yang menunggu anaknya atau sekedar melihat-lihat. Bunga-bunga terusun rapi di sekeliling rumah baca itu. Namun mereka tidak menanam bunga mawar karena akan membahayakan anak-anak. Di belakang terdapat beberapa kamar mandi yang boleh dipakai untuk umum. Sebelum melakukan pemotongan pita, Pak Asep memberikan pidato singkat. "Selamat siang. Saya mewakili saudara dari Tuan Dava mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan peresmian rumah baca White Rose. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas apa saja yang terdapat di sini. Pertama adalah fasilitas bangku di luar ruangan, dan juga kamar mandi di belakang yang boleh digunakan siapa saja dan memenuhi standar kebersihan. Kami juga memberikan CCTV di setiap sudut luar dan dalam ruangan. Di dalam ruangan ini, terdapat beberapa room novel, komik, buku pengetahuan dan buku khusus anak-anak yang diantaranya adalah buku dongeng, cerita rakyat atau legenda, majalah bubu, dan buku cerita bergambar.
Setiap room kami menyediakan bangku dan meja. Dan untuk room anak-anak kami menyediakan bangku dan meja yang nyaman demi menghindari cedera karena keaktifan anak-anak. Di dalam rumah ini juga terdapat kamar mandi dan air minum, namun untuk wadahnya kalian bisa membawanya dari rumah. Adapun peraturan dari rumah baca ini adalah semua pengunjung diharuskan meletakkan sandal di sini, menunjuk rak sepatu yang sangat banyak dan tersusun rapi di dinding. Setiap pengunjung harus mensterilkan diri di bilik itu, menunjuk sebuah bilik sterilisasi, sebelum masuk ke dalam. Pengunjung harus meletakkan kembali buku yang telah dibaca ke tempatnya semula dengan baik dan rapi. Dilarang membawa makanan ke dalam dan jika ketahuan maka tidak akan boleh kembali lagi. Jika ingin makan, pengunjung bisa keluar terlebih dahulu, lalu masuk setelah selesai. Boleh meminjam buku tapi dengan syarat menunjukkan identitas. Buku harus dijaga dan dikembalikan tepat waktu. Maksimal peminjaman adalah 1 minggu. Tidak boleh mengambil foto di dalam rumah ini. Baiklah, sekarang masuk di acara pemotongan pita yang akan dilakukan oleh Saudara Tuan Dava yang merupakan pemilik rumah baca ini. Kania melangkah dan melakukan pemotongan pita untuk meresmikan rumah baca itu. Kania memakai kacamata dan masker karena orang tidak boleh melihat wajahnya kecuali para pegawainya. Setelah acara itu selesai, semua pengunjung masuk dengan teratur dan mengikuti peraturan yang sudah disebutkan tadi. Kania terkesima melihat setiap room. Persis seperti yang dia inginkan. Setiap room memiliki pola ruangan masing-masing sesuai dengan nama roomnya. Setiap room bisa menampung hingga 100 orang, bayangkan betapa besarnya rumah baca itu. Dava mengantar Kania ke lantai atas karena ruangan Kania terletak di sana. Ruangan itu ditutupi oleh dinding kaca satu arah. Artinya hanya orang yang di dalam ruangan itu saja yang dapat melihat keluar. Sungguh keren, dengan begitu Kania bisa melihat pemandangan di sekeliling rumah itu. Dalam ruangan itu juga terdapat kamar mandi, sofa yang empuk dan nyaman, meja kerja dan komputer dan juga tempat tidur jika Kania ingin istirahat. Kania menatap Dava dan memeluknya. Terima kasih sayang sudah mengabulkan keinginanku. Ini lebih dari apa yang aku harapkan. Apapun untukmu. Oh ya, aku ada meeting 1 jam lagi, sepertinya aku harus pergi sekarang, kata Dava melihat jam. Baiklah sayang, hati-hati ya, Kania tersenyum padanya. Dava mendaratkan ciuman di bibir Kania dan pergi setelah melambaikan tangan. Aku mencintaimu suamiku. Sejak didirikannya rumah baca itu, Kania semakin ceria dan bersemangat. Setiap hari Dava akan mengantarnya ke sana dan supir menjadi saksi morning kiss yang mereka lakukan di dalam mobil. Aku pergi dulu, jagalah dirimu. Dava mencium bibir Kania mesra. Kania turun dan melambaikan tangannya. Kania membuka masker dan kacamatanya saat sudah masuk ke dalam. Selamat pagi Nona muda, para pegawainya menunduk memberi hormat. Rasanya lucu sekali karena umur mereka sedikit lebih tua darinya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Dava untuk membantu Kania melalui sistem seleksi karena Dava tak ingin sembarang orang menjadi pegawai istrinya.